Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Saskia Wijaya. Saya dari SMA Negeri 7 Depok, kelas 10-1. Hari ini saya akan membahas mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan juga alat pembayaran. Yang pertama, pengertian dari bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah, bertugas untuk mengatur kestabilisan badan-badan keuangan di negara tersebut. Hal ini dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan juga stabil. Contoh bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Tugas dari Bank Indonesia yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan juga menjaga sistem pembayaran. Wewenang dari Bank Indonesia juga ada dua. Yang pertama menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tidak terbatasi. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan ada 5. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Yang ketiga, kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Dan yang terakhir, sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort atau LOLR. Sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi mampu melaksanakan pembayaran dan menyebarkan resiko secara baik. Jika sistem kestabilisan keuangan tidak ada, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Contoh kasus adalah krisis keuangan tahun 1998. Sistem pembayaran yaitu sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya ada kartu kredit, cek, dan juga kartu debit. Komponen pembentuk sistem pembayaran ada 4. Yang pertama, alat pembayaran. Yang kedua, sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran. Yang ketiga, lembaga yang memproses sistem pembayaran. Dan yang terakhir, saluran pembayaran. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian ada 5. Yang pertama, menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya spesialis pada produksi. Yang ketiga, mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisien pada keuangan. Yang keempat, sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter. Dan yang terakhir, mempercepat aliran dana melalui layanan sistem pembayaran yang beragam. Risiko dari sistem pembayaran yang pertama, ketergantungan sistem transfer dana elektronik. Yang kedua, risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, ada risiko kredit, yaitu kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk melakukan pembayaran pada semua jenis utang. Dan yang terakhir, ada risiko sistematik, yaitu peristiwa ketika bank mengalami kegagalan secara bersamaan. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang pertama, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional (SPN). Yang kedua, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan juga memusnahkan uang dari peredaran. Yang terakhir, melakukan perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik, dan juga masa edar uang. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Sistem non-tunai diselenggarakan melalui sistem BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan sistem clearing. Manfaat dari BI RTGS yang pertama, meningkatkan kepastian penyelesaian akhir setiap transaksi pembayaran. Yang kedua, menjadi sarana transfer antar bank yang praktis. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana. Yang keempat, menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter. Yang kelima, menjadi sarana penyelesaian akhir bagi transaksi pembayaran retail. Dan yang terakhir, menjadi sarana pelimpahan penyelesaian akhir transaksi serah dana. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam menyelenggarakan BI RTGS dengan efisien, cepat, aman, andal, dan memastikan kepatuhan dari pesertanya. Pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai atau uang. Uang adalah suatu benda yang bisa dan diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian suatu hal. Sejarah uang dimulai dari sistem barter, kemudian diganti menjadi uang komoditas, namun hal tersebut tidak memiliki nilai stabil sehingga digantikan. Uang berevolusi menjadi uang fiat atau uang kertas. Fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang.
Fungsinya ada 5, yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat satuan hitung, yang ketiga sebagai standar dan ukuran pembayaran yang ditunda, yang keempat sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan yang terakhir sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan. Syarat dari uang ada 7, yang pertama harus mudah dibawa, yang kedua harus tahan lama, kemudian dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, nilainya stabil, dapat diterima secara umum, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan secara psikologis syaratnya adalah dapat memenuhi keinginan orang yang memilikinya. Standar mata uang dibagi menjadi 2, yaitu standar logam dan juga standar kertas. Untuk standar logam dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem standar tunggal, yaitu terbuat dari satu jenis logam. Sistem standar kembar dibuat dari 2 jenis logam, dan sistem standar pincang, yaitu pemerintah menetapkan uang emas sebagai mata uang standar. Kemudian ada standar kertas, yaitu beredarnya uang kertas dalam jumlah yang tidak terbatas dan uang itu tidak dijamin atau tidak bisa ditukar dengan emas. Jenisnya bisa dibedakan berdasarkan pihak yang mengeluarkan, yaitu uang kartal dan juga uang giral. Uang kartal adalah uang kertas atau logam, sedangkan uang giral adalah cek, giro, dan sejenisnya. Berdasarkan bahan uang dibagi menjadi 2, yaitu uang logam dan juga uang kertas. Berdasarkan negara yang mengeluarkan, domestik dan nasional. Berdasarkan nilai uang, yang pertama ada uang nilai penuh, yang berarti bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut memiliki harga yang sama dengan nominalnya. Lalu untuk uang tidak bernilai penuh berarti bahan yang digunakan memiliki harga yang lebih kecil dibandingkan dengan nominalnya. Unsur pengaman rupiah yang pertama unsur pengaman yang terbuka, yaitu unsur pengaman yang dapat dilihat, diraba tangan, dan dapat dilihat menggunakan peralatan sederhana. Dan yang kedua yaitu sebagai unsur pengaman yang tidak terbuka, hanya dapat dilakukan dengan mesin khusus. Sistem moneter yaitu standar emas. Diberlakukan dari tahun 1870 sampai dengan 1930-an, namun tidak berlaku lagi sejak tahun 1930-an terkait dengan resesi ekonomi. Keunggulannya adanya satu standar umum dalam perdagangan internasional, namun kekurangannya adalah emas tidak mampu merespon cepatnya perubahan kondisi perekonomian. Sistem kurs tetap dan terkendali. Sistem ini menetapkan suatu rasio nilai standar mata uang, yaitu $35 per ounce emas. Nilai-nilai uang dari negara lain ditetapkan terhadap dolar. Dana IMF didirikan melalui kontribusi emas dan uang dari negara dagang utama seperti Amerika. Sistem ini berfungsi hingga Perang Vietnam. Keunggulannya adalah mengurangi tekanan perubahan kurs mata uang terhadap dolar. Kekurangannya adalah Amerika bisa saja kehabisan cadangan emas. Selanjutnya ada sistem kurs mengambang bebas, yaitu sistem yang menyerahkan sepenuhnya kurs mata yang pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Keunggulannya adalah kurs mata uang negara dapat sekaligus mencerminkan keadaan ekonomi negara tersebut dan cadangan devisa negara tidak perlu digunakan untuk menjaga kurs. Kekurangannya adalah nilai pasar mata uang negara yang sedang mengalami krisis akan terus menurun. Sistem kurs mengambang terkendali yaitu sistem yang terdapat intervensi pemerintah melalui bank sentral negara yang bersangkutan. Intervensi biasanya hanya dilakukan jika pasar sudah tidak terkendali. Keunggulannya adalah kurs mata uang tidak akan terus merosot walaupun keadaan ekonomi suatu negara sedang buruk. Kelemahannya adalah cadangan devisa sebuah negara bisa saja habis. Selanjutnya ada pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Ciri umum dari uang kertas yaitu adanya gambar lambang negara Garuda Pancasila, kemudian adanya frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ada frasa Bank Indonesia, sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya, tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia, nomor seri pecahan dan juga tahun emisi dan tahun cetak. Untuk ciri umum dari uang logam, yang pertama ada gambar lambang negara Garuda Pancasila, yang kedua adalah frasa Bank Indonesia, yang ketiga ada sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya, dan yang terakhir ada tahun emisi. Ciri khusus dari kedua uang kertas dan juga logam adalah memiliki fungsi sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak. Tanda tertentu mencangkup warna, gambar, ukuran, bahan baku uang rupiah, dan juga tanda lainnya.
Pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Contohnya adalah APBN, APBD, keuangan negara para perjan, PNPN, dan lain sebagainya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden adalah kepala pemerintah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dan jika Presiden ingin memberikan tugasnya kepada orang lain, ia bisa memberikannya kepada Menteri Keuangan. Hubungan pengelolaan keuangan negara dengan DPR adalah APBN sebagai dasar dari pengelolaan keuangan negara. Peranan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap pengeluaran keuangan negara, kemudian BPK sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E. Alat pembayaran non-tunai yaitu alat pembayaran yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Instrumen yang digunakan menyediakan mekanisme bagi bank untuk transfer antar bank. Contohnya adalah kartu kredit, QRIS, dan lain sebagainya. Lalu proses transaksi dan aliran pembayaran non-tunai. Pertama ada credit transfer, yaitu pengiriman dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima. Yang kedua ada debit transfer, yaitu perintah debit transfer dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana. Perintah transfer tersebut disampaikan kepada pihak yang akan menerima dana untuk kemudian dicairkan di bank penerima dana. Secara singkat, kredit transfer itu adanya peminjaman uang, kalau debit transfer itu langsung diproses. Jenis media pembayaran non-tunai yaitu ada media pembayaran berbasis kertas, media pembayaran elektronik, dan juga media pembayaran berbasis kartu. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.